Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar mantep ya. Sambil ngetes sudah makan siang apa belum? Nah. Oh belum. Nah, iki mangkane jawab salami lemes ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, kami mewakili relawan dari MBA, Majelis Bersama As-Sunnah, ya, Markas Bersama As-Sunnah, ya, ada dari Dakwah Sosial Al-Furqon, ada dari Imam Bukhari, ada dari Lumajang sini aja, dan lain sebagainya. Ya, bersama-sama kita silaturahmi, ya, ketemu dengan para bapak, para ibu sekalian untuk ya bersama-sama berbagi bersama, saling membantu antara satu dengan yang lain, karena kita semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Betul napa mboten? Betul. Ya, kita semuanya bersaudara. Yang namanya saudara itu saling melindungi, saling menjaga, saling bantu membantu. Ya, kalau misalkan kita punya adik atau kakak ada yang sakit, ya kita jaga, kita bantu. Ada yang butuh uang, ya kita bantu. Kalau kitanya punya uang juga, repot ya. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, ya, kita sepakat bahwa hidup ini adalah ujian. Betul? Ya, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di dunia ini selama masih bernafas, selama masih bernyawa, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ujian orang itu beda-beda. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melarat, ya, seret rezekinya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, sakit. Ada yang diuji oleh Allah ditinggal mati oleh orang tua, anak, suami atau istri. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belum punya jodoh, gak payu-payu. Nah, ada yang sudah nikah tapi belum dikasih anak. Ada yang sudah dikasih anak, nakalipol. Semua itu adalah ujian dari Allah SWT. Nah, kita menghadapi ujian harus sabar, ya, karena memang hidup ini adalah ujian. Siapa yang sabar, maka dia akan bahagia. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, ya, ujian ini, musibah yang menimpa jenengan semuanya, tentu memberikan kepada kita banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya pelajarannya adalah mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini cuma sementara, sebentar aja. Mengingatkan kepada kita dunia ini hina. Makanya kita kadang sudah jungkir walik, bangun rumah, ternyata dalam sekejap Allah lenyapkan dalam sekejap. Semua itu berarti di balik ujian pasti ada hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, selain dari sabar, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmah-hikmahnya bagi kita.
Oleh karenanya kita harus lebih baik setelah adanya bencana ini, kita harus berubah menjadi lebih baik, ya, lebih rajin ibadahnya, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, lebih meninggalkan maksiat dan dosa. Jadikan musibah ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semuanya untuk lebih baik. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, kita semuanya juga pingin hidup kita itu bahagia, apapun yang menimpa kita. Betul? Ya. Semua orang pasti pengen hidupnya itu bahagia. Baik pria maupun wanita. Baik kecil, muda maupun yang sudah tua. Baik miskin maupun kaya. Semuanya pengennya hidupnya bahagia. Nah, gimana caranya biar kita hidupnya bahagia? Apakah dengan banyak harta? Belum tentu juga. Banyak orang yang banyak harta tapi ternyata nggak bahagia. Ya, banyak orang artis-artis, duitnya wake, tapi tiba-tiba kesandung narkoba, kasus narkoba. Ya kan? Ada yang ya mungkin dia pejabat, jabatannya tinggi, tapi ternyata nggak bahagia, matinya bunuh diri. Berarti nggak jaminan. Terus yang bikin orang itu bahagia bagaimana? Nah ini, ya, tolong diperhatikan. Insya Allah nanti seperti tadi yang disampaikan, insya Allah nanti setelah kajian singkat nanti akan ada tanya jawab. Siapa yang bisa jawab, insya Allah nanti akan ada bonusnya. Ya, ada bonusnya, hadiahnya. Supaya kita hidup bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa kuncinya. Ya, nomor satu, ini yang paling pertama, yaitu kuatkan iman kita. Kita harus menguatkan apa? Iman. Ini harus. Kalau pengen bahagia, kuatkan iman. Kuatkan tauhid kita. Ya, inilah yang bikin kita itu bahagia. Rasulullah SAW itu orang paling bahagia apa mboten? Paling bahagia. Padahal Rasulullah itu kalau masalah uang nggak banyak uangnya. Ya, Rasulullah SAW sering masuk dapurnya, tanya sama istri-istrinya, ada makanan apa enggak? Istrinya menjawab apa? Nggak ada makanan wahai Rasulullah. Berbulan-bulan lamanya, ya, Rasulullah SAW itu istrinya nggak bisa masak karena nggak ada yang dimasak. Tapi Rasulullah orang yang paling bahagia. Resepnya apa? Kuncinya apa? Iman. Ya, karena imanlah yang bikin orang itu bahagia. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia beribadahnya hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Nah ini, mereka akan tentram hidupnya, bahagia. Jadi kalau kita pengen bahagia, caranya bagaimana? Kuatkan iman. Ya, ini bikin kita bahagia, tenang. Semakin mantap imannya, semakin bahagia. Ya, semakin bahagia. Walaupun nggak punya uang loh, walaupun ini tetap bahagia. Ya, karena dia punya keimanan. Seperti Nabi dan para sahabat. Walaupun ekonominya melarat, tapi mereka tetap bahagia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita itu bahagia hidupnya, maka harus syukur dan sabar. Apa Bu? Syukur dan sabar. Syukur kalau kita itu dapat nikmat, ya, dapat rezeki, dapat ilmu, ya, dapat keluarga, ya, punya istri, punya anak, ya,
maka kita harus syukuri. Syukuri dengan hati, syukuri dengan lisan, dan syukuri dengan anggota badan. Jadi syukur itu bukan cuma ngomong alhamdulillah wis syukur, bukan. Syukur itu 3. 1, hati, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah SWT. Kita dapat rizki, yang ngasih rizki itu hanya Allah saja. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung Allah, memuji Allah. Alhamdulillah. Syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Kita gunakan ya nikmat yang Allah berikan untuk di jalan Allah SWT. Kalau kita punya uang, uangnya kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk dosa dan kemaksiatan. Ya, begitu. Kalau kita diberi kesehatan, kesehatannya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Yang kedua, sabar. Sabar kapan? Sabar kalau kita itu dapat cobaan. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sholat, sabar. Ya, dan sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Jadi sabar ada 3, Pak. 1, sabar ya dalam menjalankan perintah Allah. Sholat, butuh sabar sholat itu. Sholat itu butuh sabar. Sampai masuk masjid, ya, imame gurung teko terus gak sabar, wis balik meneh wis suwine imame kira. Ya, tapi harus sabar. Bangunkan, nangeni bojo, nangeni anak untuk sholat butuh sabar. Gak sabar, ya wis. Ya akhirnya dibiarkan aja. Jadi harus sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, itu butuh sabar. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu manusia itu pengennya maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, kayak sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diuji oleh Allah dengan erupsi Semeru ini, ya tentu ini banyak memadorotkan. Ya, banyak yang kehilangan harta benda, rumah, ada mungkin yang kehilangan keluarga, maka kita harus hadapi dengan sabar. Kalau jenengan punya 2 ini, syukur dan sabar, hidupnya akan apa? Tenang, bahagia, enggak stres, apalagi bunuh diri, enggak. Harus sabar dan syukur. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Ya. Nah, yang ketiga, supaya kita itu hidupnya bahagia, maka harus banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak apa? Zikir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini apa? Tenang. Tenang, Pak. Hati ini tenang. Kalau kita ini sholat itu termasuk zikir. Ya, baca Quran. Ya, kalau kita itu bersolawat kepada Nabi, hati ini akan menjadi apa? Tenang. Ya, tapi kalau kita itu maksiat, dosa, hatinya galau, gundah, ya, gersang, ya, stres, sumpek. Itu kalau kita jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Sering. Kita kalau sering zikir, insya Allah hati ini akan menjadi apa? Tenang. Ya, itu ya. Yang keempat, supaya kita itu bahagia, maka lupakan masa lalu, tatap masa depan. Ya, yang sudah terjadi nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, sudah istilah orang apa? Nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi? Kita kalau nyesel juga nggak ada faedah
faedahnya. Coba kemarin kalau saya pergi duluan, coba saya kalau begini dan begini, wah saya nggak akan apa ya begini dan begini. Nggak usah, toh semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kemarin anak saya ikut sama saya, oh nggak mati misalkan. Oh coba kalau istri saya ikut sama saya, nggak ketinggalan. Nggak usah. Ya, katakan semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang paling penting sekarang kita menatap masa depan. Bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, nah ini. Ihris alama yang fa'uka wasta'in billah. Semangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lupakan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Nasi sudah jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur, tinggal dimakan, yes. Ya. Baik, yang terakhir, ya. Yang terakhir, supaya kita hidupnya bahagia, maka kita harus senang berbuat baik sama orang. Akhlaknya baik sama orang. Ya. Kata Nabi SAW, ya, ketika ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga, itu ada 2. Ya, kita semuanya pengen masuk surga. Betul apa betul? Betul. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga? Jawab Nabi ada 2. Yang pertama, takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau kita itu baik sama orang, ya, suka bantu orang, ya. Dan yang kedua, tidak menyakiti orang. Omongannya nggak pernah menyakiti, tangannya nggak pernah menyakiti. Kemudian yang ketiga, kalau ketemu senyum, ramah, salam, jabat tangan, salaman. Insya Allah kalau kita akhlaknya baik, maka hidupnya juga akan bahagia. Tapi kalau kita itu musuhan sama orang, iri sama orang, hidupnya apa? Nggak bahagia, sumpah. Ya, lihat tetangganya punya mobil baru, iri. Ya, lihat tetangganya punya HP baru, iri. Lihat tetangganya punya istri baru, iri. Nah, ya, titik-titik iri. Akhirnya hidupnya apa? Sumpah nggak bahagia. Tapi kalau kita ini baik sama orang, nggak musuhan sama orang, ya, kalau ketemu orang nyapa, salam, ya, salaman, masya Allah, hidup kita akan bahagia, ya. Nah, berarti ada berapa bapak-bapak, ibu-ibu? Ada berapa kunci supaya kita hidup bahagia? Ada 5, ya. Itu 5 kunci, insya Allah kalau kita amalkan, hidup kita akan bahagia. Walaupun di tengah bencana, ya. Maka dihafalkan baik-baik dan dipraktekkan supaya hidup kita bahagia. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk ngetes supaya ini paham apa enggak, ya. Jadi walaupun nggak banyak-banyak, yang penting nyantol, Pak. Yang penting nyantol. Insya Allah Ta'ala kita akan adakan tanya jawab, ya. Yang bisa jawab insya Allah akan ada bonusnya. Bonusnya ada uang biru 50.000 sama madu biar kuat, ya, biar kuat. Yang bisa jawab gantian, mulai bapak-bapak, habis itu ke ibu-ibu, gantian biar adil. Sambil kita lihat akean sing menang bapak-bapak apa sing ibu-ibu, ya, sing pinter. Angkat tangan dulu, yang bisa jawab angkat tangan dulu, ya. Nah, pertanyaan pertama, bapak-bapak, Ustaz. Ya, bapak-bapak dulu, ya. Pertanyaan pertama, kalau kita dapat musibah, apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan. Yang mana ini? Itu. Ini ya. Pertama sabar. Terus. Yang jawab angkat tangan. Yang jawab sudah angkat tangan.
Ini tadi. Sabar. Ya betul, wes. Masya Allah. Mantap. Ya. Yes. Baik, sekarang ibu-ibu. Ibu. Siap, Bu? Siap, gerak. Ya, sekarang ibu-ibu gantian. Baik, ibu-ibu. Semuanya kan pengen bahagia, betul? Nah, betul. Rumah tangganya bahagia, ya, hidupnya bahagia, walaupun di tengah bencana. Baik. Gimana caranya supaya bisa bahagia? Nomor 1, angkat tangan dulu, oke? Kuatkan iman, betul, Pak. Masya Allah. Siap. 1 sama. Skor 1 sama. Ya. Betul. Jangan sampai 4-0 ya. Kayak Thailand lawan Indonesia. Nah. Siap. Baik. Sekarang bapak-bapak lagi. Ya, Pak. Tadi nomor 1 adalah memperkuat iman. Baik. Yang kedua, supaya kita hidupnya bahagia. Ayo, Pak. Memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo wis, gak apa-apa wis. Ya. Ya. Walaupun baleni saja nge yo. Ya. Baik, ya udah, gak apa-apa. Batal itu batal. Wah, batal. Iya. Yes, gampangan ae. Baik. Yang kedua, ibu-ibu. Bu. Angkat tangan dulu, nggih. Nggih. Nggih, yang hijau. Sabar dan syukur. Ya. Udah, enggak apa-apa semuanya. Yes. Gampangan. Nah. Baik, sabar dan syukur. Sabar kalau kita dapat musibah, syukur kalau kita dapat nikmat. Baik. Baik, itu nomor 2. Nomor 1 memperkuat iman, nomor 2 sabar dan syukur. Nomor ketiga, bapak-bapak, ayo, Pak. Nah, itu yang pakai kacamata. Nggih. Masya Allah, iki ustadz iki koyo ya. Ya, betul. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Perbanyak zikir ya. Nah, insya Allah kalau kita banyak zikir, hidupnya bahagia. Ayo sekarang ibu-ibu. Ibu. Nah, mana yang ke tangan mana? Oh, oke. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada tadi kayak gitu tadi. Mana ada? Apa ngarang iki? Oh gitu. Ya wis, dapat separuh. Dapat uang aja, dapat uang. Ya ada. Ya, siap. Lumayan Bu ya. Baik. Ya, sekarang balik lagi ke bapak-bapak. Ayo, Pak. Heeh. Apa? Maskernya dicopot dulu biar jelas. Masya Allah. Wah, pinter-pinter iki Bapak iki, Masya Allah ya. Iya, lupakan masa lalu, tatap masa depan. Karena yang masa lalu nggak bisa diulang. Ya, lupakan mantan. Ya, Pak. Siap. Ya, kan masa lalu, nggak usah diingat-ingat. Iya. Baik, siap. Jadi masa lalu lupakan, yang terjadi ya biarlah terjadi. Yang penting kita menatap masa depan. Ayo Bu, masa kalah sama bapaknya ayo. Yang terakhir. Ayo, tadi yang poin terakhir. Angkat tangan. Ya. Kalau nggak ada dilempar ke bapak-bapak lagi nih. Ya. Mau dimadu? Mau madu? Madu. Ayo, yang nomor 5, ayo apa tadi? Wes lempar. Bapak-bapak. Ya. Tadi belum dah, Pak? Tadi belum. Yang jaket merah tadi belum dah?
Oh ya, apa tadi? Berzikir. Sudah tadi. Sudah. Yang belum ya. Nggih, Pak, yang peci songkok. Peci songkok ya. Nggih. Bertakwa sudah tadi. Salah, nggih. Tadi belum ya? Tadi ya? Oh. Oh iya sudah. Ya, apa Pak? Apa? Apa tadi Pak? Enggak Pak? Apa? Iya betul. Ya siap. Ya. Berbuat baik sama orang, nggak suka menyakiti orang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, masih ada? Masih ada Ustaz. Ada. Tinggal berapa? 5 Ustaz, 5 madu. Masih ada lagi. Ada. Baik, masih ada 5 lagi kesempatan. Tadi sudah kita sampaikan. Syukur itu ada 3 macam. Gimana cara bersyukur? Apa cuma mengucapkan alhamdulillah berarti bersyukur? Ayo. Syukur dengan. Tadi sudah tadi. Oh, gantian sama yang lain. Ayo. Ayo. Wah, Masya Allah lempar aja nih. Ayo Pak, ayo. Bersyukur dikasih kesehatan. Bersyukur dikasih. Enggak caranya. Walaupun mendapat ujian tetap bersabar. Ya, caranya bersyukur gimana? Yeah. Bersyukur atas nikmat dari Tuhan. Bersyukur. Ya, tadi sudah kita sampaikan syukur itu ada berapa? Ada 3. Syukur dengan hati. Hidup ini memang adalah penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Biar Allah tahu siapa yang benar-benar kuat imannya, siapa yang bersyukur sama Allah, siapa yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.